Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang lingkungan pengendalian manajemen. Dengan beranggotakan saya, Diandra, Natali, Canita, dan Femita. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang memahami strategi. Tujuan dari perusahaan ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak atau Chief Executive Officer (CEO), perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya dan biasanya kemudian diratifikasi oleh Dewan Direksi. Tujuan perusahaan itu ada apa sih? Dibagi menjadi 4, yaitu profitabilitas, memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value, ada meminimalkan risiko, dan terakhir adalah pendekatan banyak stakeholder. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas itu mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Banyak pengeluaran pada periode berjalan mengurangi laba saat ini, namun meningkatkan laba jangka panjang. Memaksimalkan nilai pemegang saham, shareholder value. Itu tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Diyakini bahwa mencapai tingkat laba yang memuaskan adalah cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Ada 2 alasan untuk itu. Yang pertama adalah istilah memaksimalkan menyiratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kedua, ada meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utamanya, namun bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi lainnya. Dan yang ketiga adalah minimalkan risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian masing-masing individu di jajaran manajemen. Namun, tetap ada batas atas. Sejumlah organisasi perusahaan yang secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua. Dan yang terakhir adalah pendekatan banyak stakeholder, di mana organisasi yang terlibat ada 3 jenis pasar. Ada pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholders. Idealnya sistem pengendalian manajemen harus mengidentifikasikan tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian atau scorecard untuk menilai kinerja mereka. Konsep strategi. Konsep strategi adalah kesepakatan umum bahwa strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sistem perumusan strategi menghasilkan keluaran yang penting bagi organisasi, yaitu strategi. Ketepatan pemilihan strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi dalam perwujudan visi organisasi. Konsep strategi dibagi menjadi 2, yaitu strategi tingkat korporat dan strategi unit bisnis. Strategi tingkat korporat adalah strategi yang disusun di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat berfungsi untuk menentukan bisnis mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dan yang ingin dilepaskan. Lalu ada strategi unit bisnis yang berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Strategi unit bisnis bergantung pada 2 aspek, yaitu misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif. Lalu ada diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha ini dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan industri tunggal, perusahaan dengan diversifikasi berhubungan, dan perusahaan diversifikasi tidak berhubungan. Perusahaan industri tunggal adalah perusahaan yang beroperasi dan mempunyai pengaruh di tingkat diversifikasi perusahaan tersebut. Suatu perusahaan sangat mungkin mempunyai komitmen secara total pada satu industri saja. Kemudian perusahaan diversifikasi tidak berhubungan adalah diversifikasi yang tidak memiliki kaitan yang erat dengan jenis bisnis
sebelumnya. Alasan dari diversifikasi ini adalah terdapat keuntungan besar saat melakukannya. Kemudian ada analisis industri. Analisis industri adalah penilaian pasar yang digunakan oleh para pebisnis dan analis untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri. Analisis industri akan membantu mereka dalam memahami apa yang terjadi dalam suatu industri. Misalnya, statistik permintaan penawaran, tingkat persaingan dalam industri, keadaan persaingan industri dengan industri baru lainnya, prospek industri di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan teknologi, sistem kredit dalam industri, dan pengaruh faktor eksternal terhadap industri. Kemudian ada perilaku dalam organisasi, merupakan suatu bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan perilaku dalam organisasi. Tujuan perilaku dalam organisasi sendiri itu ada 5. Yang pertama, tujuan organisasi niraba profitabilitas, yaitu berhubungan dengan bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham, yaitu mengoptimalkan nilai pemegang saham dengan jumlah yang maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada resiko, yaitu upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih laba yang dipengaruhi oleh kemampuan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Kemudian yang keempat, ada pendekatan multiple stakeholder. Multiple stakeholder di sini yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, dan para pemasok, dan berbagai komunitas. Yang kelima, ada tujuan yang searah, yaitu memastikan tingkat keselarasan tujuan. Selanjutnya ada faktor-faktor informal yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri yaitu norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, mencangkup sikap yang secara kolektif yang sering juga disebut etos kerja, yang kemudian diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, semangat dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian faktor internalnya ada 5, yaitu yang pertama budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, dan norma-norma perilaku. Yang kedua ada gaya manajemen, yaitu bagaimana para bawahan mencerminkan sikap para atasan mereka. Yang ketiga ada organisasi informal. Organisasi informal ini adalah organisasi yang terbentuk karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi di luar hubungan kerja. Yang keempat, ada persepsi dan komunikasi, yaitu pesan-pesan yang diserap dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, ada kerjasama dan konflik. Selanjutnya ada teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua ada 2 faktor Herzberg. Dan yang terakhir ada pengharapan Bloom. Hierarki kebutuhan Maslow sendiri memiliki 5 unsur, yaitu ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, seperti rasa lapar, haus, dan kantuk. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampokan ataupun pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan perasaan yang dimiliki serta diterima dalam suatu kelompok. Keempat, ada kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status dan kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Dan yang terakhir dalam hierarki kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mengembangkan potensi diri seperti kreativitas. Kemudian ada 2 faktor Herzberg yang dibagi menjadi 2, yaitu ada hygiene factors, yaitu berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu, seperti kondisi kerja, dasar pembayaran gaji, kebijakan organisasi, dan hubungan antar personal. Dan yang kedua ada motivators. Motivators ini yaitu kebutuhan berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seseorang menikmati atau merasakan pekerjaannya seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang ketiga ada teori pengharapan Fromm,
yaitu dibagi menjadi 3, ada expectancy, instrumentality, dan valence. Expectancy di sini adalah hubungan antara upaya dan kinerja. Kemudian instrumentality yaitu hubungan antara kinerja dan ganjaran atau hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada valence yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan pribadi. Selanjutnya ada sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Pada sistem pengendalian formal ini ada 2 pengklasifikasian. Yang pertama itu aturan-aturan. Diartikan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, dan lain-lain. Di dalam aturan-aturan ini ada beberapa jenis aturan. Yang pertama itu pengendalian fisik, misalnya penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer. Yang kedua ada manual. Yang dimaksud manual misalnya ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan lainnya. Yang ketiga ada pengamanan sistem. Pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Yang terakhir itu ada sistem pengendalian. Jadi di sistem ini dijalankan untuk menjamin semua tugas berjalan efektif. Jadi kebanyakan tugas-tugas itu dikendalikan lewat peraturan. Selanjutnya ada gambar dari proses pengendalian secara formal. Jadi perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia digunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran-anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya sudah memuaskan atau tidak. Selanjutnya ada tipe-tipe organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Berikut merupakan pengelompokan tipe-tipe organisasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manager bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis. Pada struktur unit bisnis ini berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Dan yang terakhir itu ada struktur matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya yang pertama dibahas mengenai organisasi-organisasi fungsional. Organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik. Jadi misalnya seorang manajer pemasaran dan seorang manajer produksi yang terampil kemungkinan besar akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan seorang manajer yang bertanggung jawab atas kedua bidang itu sekaligus. Selanjutnya dijelaskan ini ada gambar dari unit-unit bisnis. Dari gambar organisasi unit bisnis ini, keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis ini adalah bahwa struktur ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Jadi, seorang manajer unit bisnis dituntut untuk bisa menunjukkan kewirausahaan yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari perusahaan independen. Sedangkan kekurangan dari unit bisnis ini adalah adanya kemungkinan bahwa masing-masing staf unit bisnis ini menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Selanjutnya ada organisasi matrik. Dalam organisasi matrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi
organisasi matrik jelas lebih sulit dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Pengendalian akan sulit manakala tingkat keberhasilan suatu proyek atau program merupakan tanggung jawab dari beberapa manajer. Selanjutnya adalah fungsi controller. Controller ialah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Pada banyak organisasi, jabatan controller ini kita biasanya mengenalnya sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Controller biasanya menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua ada menyiapkan pernyataan keuangan dan laporannya. Yang ketiga ada menyiapkan dan menganalisis laporan kinerjanya. Yang kemudian menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer. Yang keempat ada melakukan supervisi audit internal untuk menjamin validitas informasi. Dan yang terakhir ada relasi ke jajaran organisasi. Seorang controller juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisis tolak ukur yang digunakan untuk melakukan pengendalian, sehingga dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan yang diperlukan ke manajemen. Oleh karena itu, controller juga berfungsi sebagai relasi ke jajaran manajemen lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.